Sejarah penuh intrik di balik konflik Timur Tengah. Kawasan yang terus bergolak. Timur Tengah merupakan wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian dunia. Dengan letaknya yang strategis, melimpahnya sumber energi, serta warisan sejarah dan keagamaan yang sangat kaya, kawasan ini tampak seperti permata geopolitik dunia. Namun di balik segala kemegahan tersebut, Timur Tengah menyimpan sejarah panjang konflik, kudeta, perang, dan perebutan kekuasaan yang tak pernah benar-benar padam. Konflik di Timur Tengah bukan semata-mata persoalan etnis, agama, atau ideologi. Ada faktor-faktor politik global, ekonomi, dan strategi militer yang telah membentuk dan memelihara ketegangan, lebih-lebih selama 1 abad terakhir. Untuk memahami betapa rumit dan dalamnya persoalan ini, kita harus menelusuri akar sejarahnya, menggali peran kekuatan besar dunia, serta melihat bagaimana intrik-intrik politik telah menyulut dan mempertahankan api konflik di kawasan ini. Bab 1. Warisan kolonialisme dan pecahnya Kekaisaran Ottoman. Salah satu titik tolak penting dalam konflik Timur Tengah modern adalah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia Pertama. Kekaisaran ini telah menguasai sebagian besar kawasan selama lebih dari 5 abad, namun pada tahun 1918, wilayahnya dikoyak oleh kekuatan Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Melalui perjanjian rahasia Sykes-Picot tahun 1916, Inggris dan Prancis membagi wilayah kekuasaan Ottoman di Timur Tengah menjadi zona pengaruh mereka. Irak, Palestina, dan Transjordania menjadi wilayah protektorat Inggris, sementara Suriah dan Lebanon jatuh ke tangan Prancis. Perjanjian ini mengabaikan aspirasi nasionalisme Arab dan menjadikan rakyat lokal hanya sebagai pion dalam permainan kekuasaan global. Bab 2. Lahirnya negara Israel dan awal konflik Palestina. Pada awal abad ke-20, gerakan Zionisme mulai menguat di kalangan Yahudi Eropa. Gerakan ini bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris mendukung gagasan ini, meskipun wilayah Palestina saat itu dihuni mayoritas Arab Muslim dan Kristen. Migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina antara tahun 1920 dan 1940 menciptakan ketegangan demografis dan ekonomi. Ketika Inggris mengakhiri mandatnya atas Palestina pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian wilayah menjadi 2 negara, Yahudi dan Arab Palestina. Rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab yang menganggapnya tidak adil. Deklarasi berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 memicu Perang Arab Israel pertama. Palestina kehilangan sebagian besar wilayah yang dijanjikan dan lebih dari 700.000 rakyat Palestina mengungsi, menciptakan krisis pengungsi yang hingga kini belum terselesaikan. Bab 3. Kudeta, diktator, dan intervensi asing. Tahun-tahun setelah kemerdekaan Israel diwarnai oleh gelombang kudeta militer di negara-negara Arab. Mesir mengalami kudeta militer tahun 1952 oleh Gamal Abdel Nasser. Irak menyaksikan penggulingan monarki pada tahun 1958 dan Suriah mengalami serangkaian kudeta sejak akhir tahun 40-an. Kekacauan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin ikut campur tangan untuk mendukung rezim atau menggulingkan pemerintah yang dianggap berseberangan. Contohnya, kudeta Iran tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh didukung oleh Central Intelligence Agency karena nasionalisasi industri minyak Iran. Dukungan Barat terhadap penguasa otoriter seperti Shah Iran, Saddam Hussein, dan keluarga kerajaan Teluk menjadi bumerang. Di satu sisi mereka menjamin kestabilan jangka pendek dan akses terhadap minyak, namun di sisi lain menumbuhkan kemarahan rakyat dan mengakar kuatnya sentimen anti-Barat. Bab 4. Perang 6 Hari dan dampaknya.
Perang 6 Hari tahun 1967 menjadi momen penting lain dalam sejarah konflik Timur Tengah. Dalam waktu relatif singkat, Israel mengalahkan koalisi Mesir, Suriah, dan Yordania, serta merebut wilayah besar termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai. Pendudukan ini membawa konsekuensi jangka panjang. Tepi Barat dan Gaza menjadi wilayah Palestina yang berada di bawah kekuasaan militer Israel. Meskipun resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 242 menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan, hal ini tidak pernah sepenuhnya dijalankan. Perang ini memperkuat sentimen nasionalisme Arab dan memunculkan gerakan-gerakan perlawanan bersenjata seperti Al-Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina. Pada saat yang sama, kekalahan bertubi-tubi dari Israel menumbuhkan rasa frustrasi di kalangan Arab yang kemudian melahirkan radikalisme dan ekstremisme. Bab 5. Titik balik dan revolusi Iran. Salah satu titik balik besar adalah revolusi Iran tahun 1979. Rezim monarki yang didukung oleh Amerika Serikat digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Revolusi ini mengguncang Timur Tengah dan menginspirasi kelompok-kelompok pergerakan, termasuk Ikhwanul Muslimin dan berbagai faksi jihadis. Konflik ideologis pun muncul antara blok moderat pro-barat, negara-negara konservatif Arab Teluk, dan kekuatan revolusioner seperti Iran. Perang 8 tahun antara Iran dan Irak tahun 1980 hingga tahun 1988 yang didukung Barat menambah kompleksitas konflik kawasan. Bab 6. Invasi dan musim semi Arab. Masuknya militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 setelah tuduhan adanya senjata pemusnah massal memperburuk instabilitas regional. Penggulingan Saddam Hussein membuka kekosongan kekuasaan yang diisi oleh kelompok sektarian, memperuncing konflik Sunni Syiah, dan memicu lahirnya kelompok teroris seperti Al-Qaeda di Irak yang kemudian berevolusi menjadi negara Islam Irak dan Suriah, ISIS. Di sisi lain, gelombang revolusi rakyat yang dikenal sebagai musim semi Arab pada tahun 2011 membuka babak baru. Rakyat di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah bangkit menentang rezim otoriter. Namun euforia ini segera berubah menjadi perang sipil berdarah seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman. Konflik Suriah menjadi arena perang proksi antara Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran, dan berbagai kelompok pemberontak. Sementara di Yaman, koalisi pimpinan Arab Saudi memerangi kelompok Houthi yang didukung oleh Iran. Perang ini menimbulkan salah satu bencana kemanusiaan terbesar di abad ke-21. Bab 7. Intrik politik minyak dan geopolitik. Di jantung konflik Timur Tengah ada satu elemen yang tidak pernah absen, minyak. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menjadi pemain utama dalam pasar energi global. Minyak memberi kekayaan luar biasa, namun juga menjadikan mereka sasaran pengaruh asing. Kepentingan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas pasokan minyak mendorongnya membangun aliansi militer dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan Arab konservatif. Namun hubungan ini sering dianggap hipokrit karena bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka gaungkan. Di sisi lain, Rusia melihat Timur Tengah sebagai panggung strategis untuk menantang dominasi Barat. Intervensi militer Rusia di Suriah menjadi bukti nyata bagaimana Moskwa ingin menjaga pengaruhnya di kawasan tersebut. Bab 8. Normalisasi, polarisasi, dan masa depan tak pasti. Dalam beberapa tahun terakhir muncul gelombang baru dalam politik Timur Tengah. Upaya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel. Kesepakatan Abraham tahun 2020 menandai dimulainya hubungan diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Namun, normalisasi ini juga memicu polarisasi. Banyak pihak, terutama di Palestina, melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Di sisi lain,
Iran semakin menegaskan diri sebagai oposisi utama terhadap blok Arab Israel yang pro-Barat. Masa depan Timur Tengah tetap diselimuti ketidakpastian. Pertanyaan besar yang muncul, apakah kawasan ini akan terus menjadi medan pertempuran kekuatan global dan regional? Ataukah ada harapan bagi perdamaian yang sejati? Jalan menuju perdamaian. Konflik di Timur Tengah adalah cermin dari sejarah yang panjang dan penuh intrik. Tidak cukup hanya melihat permukaannya, kita perlu memahami lapisan-lapisan kompleks di balik setiap konflik. Mulai dari warisan kolonial, perjuangan nasionalisme, intervensi asing, hingga perang ideologi dan ekonomi. Meski harapan sering tampak redup, sejarah juga menunjukkan bahwa perubahan bisa datang dari tekanan rakyat, dari diplomasi yang tulus, dan dari kesadaran bahwa perang hanya memperpanjang penderitaan. Perdamaian bukan sekadar impian utopis, tetapi sebuah keniscayaan jika semua pihak bersedia menanggalkan kepentingan sempit demi masa depan bersama.